Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan maqbulan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat Islam dan iman, nikmat taufik serta hidayah, nikmat sehat afiat, nikmat dijadikan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rangkaian acara haul Sahibul Maulid Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah daripada beliau yang tidak kurang daripada berkah orang yang hadir di haul Solo ataupun yang hadir di haul Sewun. Mudah-mudahan kita mendapatkan barakah yang sama, bermanfaat bagi kita dunia akhirat. Amin ya rabbal. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi adalah salah satu ulama yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai hari ini orang-orang daripada umat Islam, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghadiri haul beliau, termasuk haul yang paling besar yang pernah ada di Indonesia. Kenapa beliau mencapai itu semua? Maka disebutkan bahwasanya faktor utama Al-Habib Ali Al-Habsyi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sampai hari ini orang mengenal beliau, orang mengambil berkah beliau, menghadiri haul beliau adalah dua sebab. Yang pertama adalah ikatan hati yang kuat, cinta yang begitu dahsyat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah berbakti kepada ibunya. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu anhu memiliki hati yang sangat kuat hubungannya dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau ini adalah termasuk seseorang yang dari usia muda telah bermimpi Rasulullah. Bahkan dari usia muda telah melihat Rasulullah SAW secara langsung. Tidak banyak orang yang bisa melihat Nabi Muhammad SAW di dalam mimpinya, apalagi secara langsung. Termasuk yang mendapatkan ini adalah Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Karena kecintaan beliau begitu dahsyat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau dapatkan itu semua? Karena beliau adalah orang yang selalu mengenang Rasulullah, selalu mengingat Rasulullah, dan banyak baca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi mencintai beliau, Nabi mengenali beliau. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membanggakan Al-Habib Ali Al-Habsyi. Pernah kejadian ada seorang ulama dari Maroko pergi ke kota Madinah ziarah kepada makamnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang ulama dari Maroko. Maka setelah dia ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah itu dia pulang,
maka dia tidur, di dalam tidurnya mimpi ketemu Rasulullah. Lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, siapa sekarang umat yang paling kau cintai? Siapa sekarang orang yang paling kau cintai di dunia ini? Siapa beliau?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ali bin Muhammad Al-Habsyi." Lalu beliau keesokan harinya mimpi lagi ketemu Rasulullah, dan dia bertanya hal yang sama, "Ya Rasulullah, sekarang siapa umat yang paling kau cintai, yang paling kau banggakan?" Maka Nabi menjawab yang sama, "Ali bin Muhammad Al-Habsyi." Keesokan harinya mimpi lagi ketemu Nabi Muhammad, bertanya dengan hal yang sama sebanyak 3 kali. Maka Nabi menjawab, "Orang yang paling aku cintai sekarang ini adalah Ali bin Muhammad Al-Habsyi." Maka keesokan harinya dia keliling kota Madinah. Dia mencari orang yang namanya Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Maka kebanyakan di sana namanya Ali, tapi binnya bukan bin Muhammad. Ali bin Husain Al-Habsyi, Ali bin Abdullah Al-Habsyi, tidak sama. Ada juga orang yang bernama Ali Al-Habsyi, tapi namanya bukan Ali. Marganya Al-Habsyi, tapi namanya bukan Ali. Maka dia keliling kota Madinah, tidak didapatkan orang yang bernamanya Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Lalu dia bertanya dengan orang-orang Madinah, "Sebetulnya siapa ini orang yang setiap saya mimpi Rasulullah bilang orang yang paling dicintainya sekarang adalah Ali bin Muhammad Al-Habsyi?" Maka subhanallah, ketika itu beliau bertemu seseorang, maka dinyatakan orang yang dimaksud itu adalah Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang tinggal di Seoul, bukan tinggal di Madinah. Maka beliau datang ke sana, dan banyak orang yang mendatangi beliau ke sana dari Maluku. Lalu beliau datang kepada Habib Ali Al-Habsyi, menyampaikan ceritanya, dan juga ada beberapa murid beliau yang datang, duduk di majelis beliau, mendengarkan tausiah. Hanya sekali bertemu, setelah itu dia pulang. Habib Ali Al-Habsyi beliau menyatakan, "Kalau seandainya ini orang Maluku, niatnya tulus karena cinta kepada saya, datang ke Seoul, maka saya berjanji di hadapan kalian, itu orang akan bersama saya di surga Allah." Sekali mendatangi Habib Ali dengan niat mahabbah tulus kepada beliau, Habib menjamin ini orang bersama saya di surga. Mudah-mudahan kita pun menjadi orang yang dijamin oleh beliau bersama Habib Ali di surga, dan pasti bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Sehingga semua majelis Habib Ali itu dihadiri Rasulullah. Bahkan jangankan majelis maulidnya, jangankan majelis sejarah nabinya, majelis taklimnya pun dihadiri Nabi. Bahkan majelis taklim yang kalau dilihat biasa aja, majelis apa? Majelis ilmu nahwu. Habib Ali ini punya kebiasaan yang belum dilakukan orang dulu, para salafun saleh. Orang-orang dulu gak melakukannya. Apa itu? Ngaji nahwu setelah subuh. Habaib itu biasanya kalau ba'da subuh gak ngaji kitab, tapi wiridan. Banyak wiridannya. Ada wirid Sakron, Wiridul Latif, Hizib Bahar, Hizib Nasr, Hizbun Nawawi, dan lain-lain, sampai terbit matahari selesai. Habib Ali ini punya kebiasaan beda dengan para salafnya, yaitu ba'da subuh ngaji nahwu. Ngaji kitab Jurumiyah, ngaji kitab Kawakib Duriyah, ngaji kitab Qatrun Nada, ngaji kitab Syarah Ibn Aqil Alfiyah, dan seterusnya. Tiap hari sudah ngajar Goma Zaidun, Zaidun Goimun, Mubtada Khobar, Isim Kana, Khobar Kana, yang menurut ulama-ulama itu melanggar atau beda dengan para salaf. Banyak yang gak senang, banyak yang protes. Sehingga suatu hari ada seorang ulama yang protes, gak senang. Ketika itu beliau lihat Habib Ali lagi ngajar, dia gak senang. Suatu hari subuh-subuh setelah sholat, dia duduk di Masjid Hambal, masjid yang termasuk dimakmurkan oleh Habib Ali Al-Habsyi, mengajar di sana. Dia duduk di tiang masjid, lagi santai begini. Habib Ali lagi ngajar nahwu di sana. Kemudian ketika dia duduk, tiba-tiba dia lihat, dia duduknya di teras, di tiang di teras. Tiba-tiba dia lihat ada 3 orang yang lewat berdekatan. Pertama lewat bercahaya,
luar biasa cahayanya, paling terang. Yang kedua lewat juga bercahaya, tapi lebih sedikit dari yang pertama. Yang ketiga lewat juga ada cahayanya ganteng. Akhirnya dia penasaran, dikejar 3 orang tersebut. Ketika itu dapat yang paling belakang, yang nomor 3, dipegang bajunya. Ya hadir, tong buru-buru itu, pegang apa dia? Ditanya, man antum? Siapa kalian bertiga ini? Saya lihat yang sangat bercahaya mukanya. Kata beliau, Anal Hasan ibnu Ali. Saya Sayyidina Hasan bin Ali. Yang kedua, ayah saya Ali bin Abi Thalib. Yang paling depan adalah kakek saya Rasulullah SAW. Mau kemana kalian? Bana hadir majlis walad Ali. Kata Sayyidina Hasan, kami mau hadir majlis anak kami. Siapa? Ali. Majlis apa? Majlis ilmu nahu. Bayangin, majlis ilmu nahunya saja dihadiri Rasulullah. Apalagi majlis maulid, apalagi majlis yang lain. Setiap kegiatan Habib Ali dihadiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kita ngadirin acara haul beliau dihadiri Rasulullah. Ya, walaupun sederhana, insya Allah berkahnya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Jadi betul-betul hubungannya kuat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana semua yang beliau lakukan adalah sesuai isyarat Rasulullah. Dan apa yang beliau lakukan itu minta izin dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuklah pengarangan kitab Maulid Sumtul Duror. Beliau minta izin sama Nabi. Ya waktu itu beliau ziarah ke makamnya Rasulullah. Menulisnya itu sebagai riwayat menyatakan beliau menulisnya itu 3 kali majelis. 3 kali majelis beliau menulisnya, dan salah satunya itu di hadapan makamnya Rasulullah. Usia beliau udah 68 tahun, udah tua pada saat itu. Kemudian beliau minta izin kepada Nabi Muhammad setelah selesai. Ada yang menyatakan beliau langsung datang, ada yang menyatakan muridnya yang datang. 2 kali saya dengar versi ceritanya ini. Kemudian ketika itu Habib Ali berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini adalah maulid, ini adalah sejarahmu, ini adalah tentang kehidupanmu. Saya mengarang ini, terimalah ini kitab, terimalah ini buku maulid. Akhirnya Rasulullah SAW keluar daripada makamnya, dan Habib Ali melihat Nabi Muhammad itu berwibawa, sehingga Habib Ali agak sedikit ketakutan, gemetar. Beliau mundur, jalan mundur. Kenapa? Saking besar haibah, wibawanya baginda Nabi Muhammad. Sambil beliau menyatakan, ya Rasulullah, terimalah ini dari anakmu Ali. Kata Rasulullah SAW, wahai Ali, semua amalan engkau dan sahabat-sahabat engkau semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya amalan Habib Ali, bahkan sahabatnya. Maksud sahabat itu adalah jamaahnya, muridnya, saudaranya, temannya, dan mudah-mudahan kita yang menghadiri haulnya juga termasuk sahabatnya. Semuanya kata Nabi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijamin langsung oleh baginda Nabi Muhammad. Nah, itu faktor pertama derajat beliau diangkat oleh Allah karena alaqah qawiyah, hubungan yang sangat kuat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, nah ini khususnya anak-anak muda, ada kesempatan. Beliau sangat berbakti kepada ibunya, Syarifah Alawiyah Al-Jufri. Ibunya waliyah alimah, seorang wali Allah, seorang ahli ibadah yang mendidik Habib Ali. Karena ayahnya pindah ke Mekah, Habib Ali banyak bersama ibunya Syarifah Alawiyah. Lalu Habib Ali ini adalah orang berbakti kepada ibunya. Setiap beliau mau keluar majelis, mau belajar, maka beliau akan mencium kedua tangan ibunya dan kedua kakinya. Ini yang jarang mungkin kita lakukan, yang sulit untuk kita tiru. Beliau setiap mau keluar, cium kedua tangan dan kedua kaki ibunya. Tangan kanan, tangan kiri dicium, kaki kanan, kaki kiri dicium. Kalau kita kan biasanya gimana? Cium satu tangan. Itu pun kalau ingat, kadang nggak ingat langsung aja keluar. Nggak salaman, nggak pamit, seakan-akan nggak ada ibu di rumah. Benar atau benar? Nah, betul nggak kira-kira? Kita mau keluar, mau ngaji, nggak pamit sama ibu, benar nggak? Nah ini makanya nggak berkah.
Bib kan udah besar, Bib masa pamit. Justru karena itu sudah besar, ya itu sudah tahu adab, itu sudah tahu akhlak. Cium tangan ibunya, cium kakinya kalau bisa. Kalau malu ya nggak usah apa-apa. Kadang-kadang malu gengsi. Ibunya juga nggak mau dicium kakinya. Kenapa? Kakinya cantengan, Bib, bau katanya. Ibunya juga malu, anaknya nggak biasa. Kalau orang dulu dibiasakan mencium kaki itu hal yang biasa. Lalu didoakan ibunya, ya didoakan, ya Allah jadikan Habib Ali menjadi wali Allah. Dan setiap lihat wali, ibunya doa, ya Allah jadikan Habib Ali seperti wali fulan bin fulan, seperti Habib Abu Bakar Al-Attas, seperti Habib Abdullah bin Husain bin Thair, seperti Habib Abdullah Al-Idrus. Semua wali yang dilihat Hubabah Syarifah Alawiyah pasti dia minta kepada Allah supaya Habib Ali derajatnya sama dengan wali tersebut. Makanya Habib Ali itu derajatnya sangat tinggi, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat ibunya yang selalu mendoakan beliau. Sehingga pada akhirnya beliau mendapatkan kejadian yang disitulah kata para habaibnya, anak cucu beliau, disitulah pertama kali derajat Habib Ali diangkat oleh Allah. Bagaimana kejadiannya? Habib Ali ini senang menjamu tamu. Waktu itu ada tamu datang ke Seibul, beliau masih muda, usianya masih belasan tahun, semua sudah jadi ulama, sudah mengajar. Habib Ali kedatangan tamu, akhirnya dikumpulkan para ulama, para habaib. Setelah itu diajak makan-makan. Selepas makan-makan, ibu Habib Ali tiba-tiba keluar. Jarang-jarang ibunya itu menghadap tamu, tiba-tiba ibunya keluar. Kaget Habib Ali. Ternyata ibunya ketika itu memberikan pengumuman kepada orang yang hadir. Kata ibunya, wahai para hadirin, wahai para tamu anak saya Ali, saksikanlah bahwasanya saya ibunya Ali ridho kepada Ali dunia akhirat. Kata ibunya, saya mau kalian jadi saksi di hari kiamat di hadapan Allah. Mulai hari ini apapun yang dilakukan oleh anak saya Ali, saya ridho dunia akhirat. Maka semenjak hari itulah derajat Habib Ali diangkat tinggi oleh Allah Subhanahu. Ada dua pelajarannya. Satu, kalau kita jadi orang tua, usahakan ridho sepenuhnya kepada anak. Karena ridho kepada anak mengangkat derajatnya di hadapan Allah. Yang kedua, kita sebagai anak usahakan kejar ridho orang tua. Usahakan bisa dengar kata-kata, nah saya senang sama kamu, nah Umi udah ridho, nah Umi bangga sama kamu. Nah kalau belum maka kejar, kalau belum waspada. Kenapa? Kalau kita tidak mendapat ridho orang tua adalah salah satu sebab pintu surga ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu ketika ibundanya meninggal dunia, beliau menangis sejadi-jadinya. Beliau menangis seakan orang-orang yang tidak punya iman. Beliau menangis seakan-akan orang yang tidak menerima takdir dari Allah. Padahal ulama, wali, orang hebat. Akhirnya muridnya berkata, wahai imam, kenapa engkau menangis? Seakan-akan tidak menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika engkau memiliki orang tua dipanggil oleh Allah. Kata Imam Hasan, ketahuilah, dulu saya hidup pintu surga dibukakan oleh Allah selebar-lebarnya. Hari ini ibu saya meninggal, pintu surganya ditutup oleh Allah. Karena pintu surga yang paling mudah untuk kita dapatkan adalah melalui jalur berbakti kepada ibu. Kalau dapat ridhonya, mau apa saja silahkan. Fal ya'malil bar ma syaa ya'mal fala yadkhulan nar. Kata Rasulullah SAW, silahkan anak yang sudah dapat ridho orang tuanya mau apa saja, ngapain saja, gak ada pengaruhnya kata Nabi. Karena dia pasti masuk surga. Maaf, walaupun dia mau mabuk, mau apa saja, kalau orang tuanya udah ridho, orang tuanya udah bilang ridho dunia akhirat, tiket surga udah inti kantong. Mudah-mudahan kita bisa mendapat keridhaan orang tua kita. Kita doakan orang tua kita yang masih hidup, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi umurnya, Allah lapangkan rezekinya. Kita doakan orang tua yang meninggal dunia, Allah lapangkan kuburannya.
Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni dosa-dosanya, dan mudah-mudahan dijadikan ahli surga berkat syafaat baginda Nabi Muhammad. Dan insya Allah para jamaah yang hadir mendapatkan barakah sahibul haul Al-Habib Ali Al-Habsyi, mendapatkan syafaat beliau dan dikumpulkan di surga bersama beliau, khususnya bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan Habib Udin, Habib Novel, Haji Agus, semuanya, para habaib, para kiai kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, terus bisa silaturahmi bersama kita semuanya, sehingga kita bersama-sama beliau dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.